Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, saya Dini Febriani dan ini teman saya. Pratiwi. Kami di sini akan menjelaskan tentang membangun dan mengelola sistem informasi. Baiklah, penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri dan ini penjelasannya. Membangun dan mengelola sistem informasi. Membangun suatu sistem informasi yang baru merupakan salah satu jenis dari perubahan organisasional yang direncanakan. Ketika merancang suatu sistem informasi yang baru, maka akan merancang ulang organisasi. Para pembangun sistem harus memahami bagaimana suatu sistem akan mempengaruhi proses bisnis yang spesifik dan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Nah, jadi di sini ada 6 proses dalam pengembangan sistem. Proses yang pertama yaitu sistem analisis atau analisis sistem adalah menganalisa masalah perusahaan, mencoba untuk memecahkan dengan sistem informasi. Ini terdiri dari mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebabnya, menentukan solusi, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh solusi sistem. Proses yang kedua yaitu sistem desain, yang dimana analisis sistem menggambarkan apa yang sistem harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi, dan sistem desain menunjukkan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan ini. Proses yang ketiga yaitu programming. Dalam masa programming, spesifikasi sistem yang disiapkan selama masa desain akan dikonversikan menjadi software program code. Tidak banyak organisasi yang melakukan programming untuk sistem yang baru. Software dapat dibeli sesuai dengan kebutuhan mereka, misalnya membeli paket software dari vendor, software service dari application service provider, atau perusahaan outsourcing yang mengembangkan aplikasi software custom untuk klien-kliennya. Proses yang keempat yaitu testing, yang dimana testing di sini ada 3 tahap. Yang pertama unit testing, yaitu terdiri dari pengujian setiap program secara terpisah dalam sistem untuk menjamin bahwa program yang bebas dari kesalahan, tetapi tujuan ini pada kenyataannya adalah tidak mungkin. Yang kedua, sistem testing, yaitu menguji fungsi sistem informasi secara keseluruhan untuk menentukan apakah modul diskrit akan berfungsi bersama-sama seperti yang direncanakan, dan apakah terdapat perbedaan antara cara sistem benar-benar bekerja dan dengan cara yang dipahami. Yang ketiga, acceptance testing, yaitu memberikan sertifikasi akhir bahwa sistem siap untuk digunakan dalam lingkungan produksi. Proses yang kelima yaitu conversion, yang merupakan suatu proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Ada 4 strategi conversion. Yang pertama yaitu parallel strategy, yang kedua direct cutover strategy, yang ketiga pilot study strategy, dan yang keempat phase approach strategy. Baiklah, itu adalah penjelasan dari saya dan penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Anis Pratiwi. Terima kasih kepada Saudari Dini atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berikut adalah penjelasannya. Proses pengembangan sistem yang terakhir ialah production and maintenance. Setelah sistem baru dipasang dan dikonversi setelah selesai, sistem dikatakan dalam tahap produksi. Selama tahap ini, sistem akan ditinjau oleh pengguna dan spesialis teknis untuk menentukan seberapa baik telah memenuhi tujuan aslinya dan untuk memutuskan apakah revisi atau modifikasi masih dibutuhkan. Pendekatan alternatif pembangunan sistem. Di sini ada 2 pendekatan alternatif. Yang pertama, traditional system life cycle. System life cycle atau juga disebut software development life cycle atau SDLC adalah metode tertua untuk membangun sistem informasi dengan pendekatan bertahap untuk membangun sebuah sistem, membagi pengembangan sistem ke tahap formal. Yang kedua, prototyping. Prototyping meliputi kegiatan membangun sistem eksperimental yang cepat dan murah agar dapat dievaluasi oleh pengguna akhir.
Prototipe yang telah disetujui oleh pengguna dapat digunakan sebagai template untuk membuat sistem yang final. Pengembangan aplikasi perusahaan digital. Yang pertama ada Rapid Application Development atau RID. RID digunakan untuk menggambarkan proses yang menciptakan sistem yang dapat bekerja dalam waktu yang sangat singkat. RID mencangkup penggunaan pemrograman visual dan alat-alat lain untuk membangun GUI, prototyping iteratif elemen sistem kunci, otomatisasi generasi kode program, dan kerjasama tim yang erat antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Yang kedua, ada komponen based development and web service. Dalam bisnis, digunakan untuk membuat aplikasi e-commerce dengan menggabungkan komponen yang tersedia secara komersial untuk shopping cart, autentikasi pengguna, mesin pencari, dan katalog, dengan potongan-potongan perangkat lunak untuk kebutuhan bisnis. Yang ketiga ada Web Service and Service Oriented Computing. Memperkenalkan layanan web sebagai komponen perangkat lunak yang dapat dipakai ulang dan diimplementasikan menggunakan Extensible Markup Language atau XML dan protokol dan standar terbuka lainnya yang memungkinkan satu aplikasi berkomunikasi dengan aplikasi lainnya tanpa membutuhkan pemrograman yang disesuaikan untuk berbagi data dan layanan. Jadi, kesimpulan dari materi yang kali ini kami sampaikan, sistem informasi yang baru merupakan suatu hasil dari proses pemecahan permasalahan organisasional. Suatu sistem informasi yang baru dibangun sebagai suatu pemecahan bagi beberapa tipe permasalahan. Salah satunya, para manajer dan para karyawan menyadari bahwa organisasi tidak berjalan sebaik yang diharapkan, atau bahwa organisasi harus memanfaatkan keuntungan dari peluang yang baru untuk dapat mengerjakan dengan lebih berhasil. Nah, jadi itu penjelasan dari kelompok 11 tentang membangun dan mengelola sistem informasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.